Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 19 yang di sini akan mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita akan baca hadis nomor 19 sebagaimana disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-haditsu tasi'u asyar. Al-haditsu tasi' asyar. Hadis yang ke-19. Al-haditsu tasi' asyar, hadis yang ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Perhatikanlah orang yang lebih rendah dibandingkan kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Fa huwa ajdaru, maka itu akan membuat lebih layak alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah kepada kalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Yang dimaksud dengan melihat ke arah bawah dan jangan melihat ke arah atas adalah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia lihatlah ke arah bawah dan jangan lihat ke arah atas. Karena ini berkaitan dengan bagaimana cara orang untuk bersyukur kepada Allah dan tidak meremehkan nikmat Allah. Ya laha min wasiyatin nafi'ah. Betapa ini adalah wasiat, nasihat yang sangat bermanfaat. Wa kalimatin syafiyah wafiyah. Kalimat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fahadha yadullu ala al-hathi ala syukrillahi bil-i'tiraf bini'amihi. Karena hadis ini menunjukkan motivasi untuk bersyukur kepada Allah, dan kunci syukur itu adalah al-i'tiraf bi ni'amihi, mengakui nikmat Allah Ta'ala, wa tahaddus biha, dan mensyukuri nikmat Allah, wal isti'anatu biha ala ta'atil mun'im, dan menggunakannya untuk mentaati zat yang telah memberikan nikmat itu, menggunakannya untuk mentaati Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat itu. Wa fi'lu jami'il asbabil mu'inati ala syukri, dan melakukan semua sebab yang bisa membantu orang untuk mensyukuri nikmat Allah. Demikianlah kurang lebih hikmah yang besar yang terkandung dalam hadis ini. Intinya adalah mengajak kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, dan bagaimana agar kita tidak meremehkan nikmat Allah, serta bagaimana cara kita menggunakan nikmat itu. Fa inna syukra lillahi huwa ra'sul ibadah. Karena punya rasa terima kasih kepada Allah itu adalah inti dari ibadah, puncak dari ibadah. Wa aslul khair, dan inti dari kebaikan. Wa aujabuhu 'alal ibad, dan kewajiban yang paling tinggi bagi para hamba. Fa innahu ma bil ibadi min ni'matin dhahirah wala batinah. Karena tidak ada nikmat lahir maupun batin yang ada pada hamba, khasatan au amatan, baik nikmat khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang tertentu, au amatan, atau nikmat yang sifatnya luas yang diberikan oleh Allah kepada banyak orang, kepada para semua hambanya, illa minallah, semua itu adalah datang dari Allah. Wa huwa alladhi ya'ti bil khairi wal hasanat, dialah yang mendatangkan kebaikan, wal hasanat, bagi seluruh umat manusia. Wa yadfa'u su'a was sayyi'at, dan dia yang menghalangi adanya keburukan dan as-sayyi'at bagi para hambanya. Fa yastahiqqu ay yabdhula lahu al-'ibadu min asy-syukri ma tasilu ilaihi quwahum, sehingga Allah berhak di mana hambanya mensyukuri nikmatnya. Allah berhak hambanya memberikan rasa syukur kepadanya. Ma tasilu ilaihi qawahum, yang itu akan mengantarkan dia atau yang menyebabkan sang hamba mendapatkan seluruh kebutuhannya.
kekuatan hidupnya. Kamu diberi oleh Allah aneka nikmat itu. Wa 'alal 'abdi ay yas'a bi kulli wasilatin tusiluhu wa tu'inuhu 'ala syukri. Dan kewajiban hamba untuk berusaha melakukan sarana yang bisa mengantarkan dia dan membantu dia untuk mensyukuri nikmat Allah. Masya Allah. Sehingga ada tugas syukur dan ada tugas berjuang mewujudkan syukur. Bagaimana caranya agar kamu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Wa qad arsyada sallallahu alaihi wasallam ila hadzal dawa' al-ajiba. Ila hadzal dawa' al-ajibi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan bimbingan kepada kita untuk mendapatkan obat yang mengherankan ini, obat yang luar biasa ini. Was-sababil qawiyyi li syukri ni'amillah. Dan sebab yang kuat untuk mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana caranya agar orang bisa mendapatkan rasa syukur kepada Allah, punya sifat mensyukuri nikmat Allah? Wa huwa ayal hadzal abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu. Bentuknya adalah hendaknya setiap hamba memperhatikan man huwa dunahu, orang yang berada di bawahnya, fil aqli wan nasabi wal mal wa asnafin ni'am, baik dalam urusan akal atau dalam urusan nasab atau dalam urusan harta. Sehingga kalau Anda merasa suntuk misalnya, kenapa hidup saya susah ya? Kenapa kamu susah? Saya itu kalau disuruh ngerjain ujian selalu nggak bisa, berat, suruh mikir dikit berat. Dia menyadari ada kekurangan dalam kemampuan dia dalam berlogika. Sementara ada orang yang kalau mikir itu pinter, cerdas. Ya sudah, ada nggak sih orang yang IQ-nya di bawah kamu, yang kemampuan logikanya lebih rendah dibandingkan kamu? Saya yakin banyak. Ketika Anda tahu itu, maka lihatlah yang lebih rendah, jangan lihat yang lebih atas. Ya meskipun kita tahu ini prestasi, namun semacam ini tidak boleh kemudian menyebabkan kita ketika kalah prestasi dengan orang lain, lalu kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa asnafin ni'am, dan aneka nikmat yang lain. Demikian pula nasab. Saya cuma keturunan orang biasa, tidak punya garis wali, tidak punya garis habib. Demikian pula harta, hartaku sedikit, sumber pendapatanku sedikit, dan aneka nikmat yang lain. Kalau Anda melihat ada orang yang lebih banyak daripada Anda dalam masalah harta, Anda mengatakan, lihatlah yang lebih bawah daripada kamu. Ada nggak sih orang yang lebih miskin daripada kamu? Saya yakin ada. Nah, ketika ada, lihatlah kepada mereka yang lebih bawah. Famata istadama hadzan nadharu itarrahu ila kathrati syukri rabbih wathana'i alaihi. Ketika orang selalu menggunakan cara pandang semacam ini, itarrahu ila kathrati syukri rabbih, maka itu akan memaksa dia untuk mensyukuri nikmat Allah. Wathana'i alaihi, dan memuji Allah. Ketika dia selalu menggunakan cara pandang ini, maka akan membuat dia untuk mensyukuri nikmat Allah. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu bidarajatin fi hadhil awsaf. Karena dia akan selalu melihat ada banyak makhluk yang derajatnya di bawahnya. Ada banyak makhluk yang standarnya di bawahnya, bidarajatihi fi hadhil asnaf, fi hadhil awsaf. Ada banyak makhluk yang derajatnya di bawah dia, dari semua sifat yang ada, termasuk fisik misalnya. Anda merasa kenapa kok fisik saya kayak gini? Nggak seindah yang itu, nggak secakap yang itu, nggak sebagus yang itu, nggak seideal yang itu. Ada nggak orang yang lebih nggak bagus daripada kamu dari sisi fisik? Ada, Pak. Dah, lihatlah ke mereka. Jangan lihat ke atas. Wa yatamanna katsirun minhum ayyasila ila qaribin mimma utiyahu min afiyatin wa malin wa rizqin. Dan banyak di antara mereka yang berangan-angan untuk mendapatkan kenikmatan yang dia miliki, baik berupa kesehatan, berupa harta maupun rizki. Orang yang berangan-angan untuk jadi seperti kamu itu banyak. Wa khalqi khuluq wa khulq wa khalqin wa khuluqin, baik dalam fisik maupun akhlak. Ada khalqin, ada khuluq. Kalau khalqin itu fisik, kalau khuluqin itu akhlak.
Fayahmadullaha ala dzalika hamdan katsiran. Dengan modal ini maka dia akan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan dia mengatakan alhamdulillahilladzi an'ama alayya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku dan memberikan banyak kelebihan bagiku, ala katsirin mimman khalaqa tafdila, melebihi banyak orang yang telah dia ciptakan. Anda bisa berjalan, ada yang nggak bisa jalan. Tangan Anda berfungsi, ada yang lumpuh tangannya. Mata kita berfungsi, ada banyak orang yang matanya tidak berfungsi, dan seterusnya. Dengan demikian kita akan selalu menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani, alhamdulillahilladzi an'ama alayya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku dan Allah banyak memberikan kelebihan bagiku. Yanzuru ila khalqin katsirin mimman salabu uqulahum. Banyak orang, dia melihat banyak orang yang akalnya hilang. Masya Allah, kalau Anda lihat orang gila itu bahagianya di mana? Tapi Pak, dia nggak ada beban. Dia nggak pernah stres, dia nggak ada beban. Apa mau seperti itu? Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Sehingga kita lihat orang gila itu kasihan banget ini orang. Badannya nggak keurus, ya. Kemudian dihindari banyak orang, ditakuti banyak orang, bahkan keluarganya berharap kapan orang ini mati. Ketika akalnya hilang, maka manusia sudah nggak punya nikmat selain fisik. Dan orang memandang kasihan. Fayahmadu rabbahu ala kamalil akli, maka dia memuji Allah, alhamdulillah akal saya masih sehat. Padahal orang dalam kondisi waras, sampai kemudian dia hilang akal itu sebelumnya mengalami tekanan yang luar biasa, kemudian dia nggak kuat, lalu akalnya rusak. Ya seperti yang kita tahu ya, orang stres, orang gila, awalnya normal. Saya pernah masuk ke rumah sakit jiwa, ya, isi kajian ya tentu saja. Kemudian sempat diajak keliling oleh petugas ke rumah sakit jiwa itu, ditunjukkan latar belakang masing-masing, ya tidak semuanya ya, beberapa pasien. Ini ada pasien asalnya seperti ini, asalnya seperti ini, sampai ada cerita bahwa ada seorang pasien doktor, kalau nggak salah, doktor dia, dan dosen di salah satu kampus ternama di Indonesia. Kampus negeri ya, bukan kampus swasta. Kampus yang mungkin inisialnya aja disebutkan, kita semuanya udah paham. Kampus negeri ternama, dia dosen di situ dan dia seorang dokter, tapi gila. Sampai akhirnya keluarganya mengantarkan di rumah sakit jiwa itu dan harus menjalani terapi. Masya Allah. Maka kalau kita sadar akan seperti ini, alhamdulillah betapa besar nikmat Allah berupa akal. Allah kasih kita akal. Wa yushahidu aliman katsiran laisa lahum qutun muddakhar. Wa yushahidu alaman katsiran laisa lahum qutun muddakhar wala masakinu ya'wuna ilaiha wa huwa mutma'innun fi maskanihi muwassa'un alaihi rizquhu. Dan dia bisa lihat kondisi masyarakat, alam maksudnya adalah kondisi dunia. Wa yushahidu alaman katsiran, dia bisa melihat wilayah-wilayah yang lain. Laisa lahum qutun muddakhar, mereka tidak punya makanan yang bisa disimpan. Bapak Ibu lihat kondisi masyarakat di Palestina misalnya. Anda melihat kondisi masyarakat yang ada di Suriah, mereka sampai detik ini berada di kamp pengungsian, panas kepanasan, dingin kedinginan. Ya, ANB kemarin sempat mengadakan move camp ANB, camping. Itu pun tempatnya sudah sejuk ya, di atas gunung. Tapi kalau siang hari tetap nggak kuat, panas. Sehingga di dalam tenda lebih panas daripada di luar. Akhirnya peserta lebih milih untuk di luar kalau pas lagi siang hari. Tenda hanya untuk naruh barang. Baik, apa yang bisa Anda bayangkan dengan mereka yang tinggal di kamp pengungsian dalam kurun waktu yang panjang? Panas kepanasan, dingin kedinginan. Dan mereka tidak punya tempat tinggal, ya'wuna ilaiha, yang bisa mereka gunakan untuk berlindung.
Sementara orang ini mutmainnun fi maskanihi, dia bisa tenang di tempat tinggalnya, dan Anda tidak pernah merasakan seperti yang dirasakan rakyat Palestina tanpa tempat tinggal. Rizkinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala, walhamdulillah tiap hari masih bisa makan. Wa yara khalqan katsiran qad ibtulu bi anwa'il amrad. Dia juga bisa melihat ada banyak sekali makhluk yang mereka diuji oleh Allah dengan aneka penyakit. Wa asnafil asqam, dan aneka penyakit. Wa huwa mu'afin fi dzalika musarbalun bil afiyah. Sementara dia selamat dari semua penyakit itu, musarbalun bil afiyah, dan dia diliputi dengan kondisi afiyah, kondisi normal, nyaman, sehat. Wa yushahidu khalqan katsiran qad ibtulu bi bala'in afdhu min dzalika, dan dia juga bisa melihat ada banyak makhluk yang mereka diuji dengan aneka ujian yang lebih parah daripada itu. Apa yang lebih parah daripada itu? Murtad. Inhirafuddin, dia murtad. Wal wuqu' fi qaduratil ma'asi, atau terjerumus dalam kemaksiatan yang kotor, yaitu zina. Wallahu qad hafidhahu minha aw min katsirin minha. Sementara Allah telah melindunginya dari semua potensi maksiat itu, atau banyak dari potensi maksiat itu. Wa yata'ammalu unasan katsirin qad istawla 'alaihimul ham wa mallakahumul hazan wal wasawis. Dia bisa renungkan ada banyak orang yang mereka dikuasai oleh kesedihan, selalu bingung. Dia dikuasai oleh rasa sedih dan bingung, serta was-was, dan hati yang sempit, sehingga gampang emosi, dikit-dikit emosi. Tsumma yanzuru ila afiyatihi min hadzal da'. Maka dia bisa lihat, dia dalam kondisi, alhamdulillah saya tidak punya penyakit seperti itu. Ada model orang yang gampang resah, model orang yang gampang sedih, model orang yang, apa istilahnya, bipolar ya. Sehingga kepribadiannya cepat berubah. Kadang normal, kadang tiba-tiba emosi dalam waktu sekejap. Wa minnatullahi alaihi birahatil qalbi. Dan dia bisa lihat bagaimana nikmat yang Allah berikan kepadanya, birahatil qalbi, berupa hati yang lapang. Alhamdulillah, hati kita nggak punya masalah. Saya punya kenalan, ya. Beliau seorang dosen. Waktu kami kenal, kayaknya beliau belum S3, masih S2. Tapi pinternya dalam masalah fisika diakui banyak orang. Pinter. Sampai saya pernah baca TA-nya itu. Dia punya moto di depan. Aku lahir untuk fisika, kalau nggak salah kalimatnya. Aku lahir untuk fisika. Atau hidupku untuk fisika. Kurang lebih seperti itu. Sehingga betapa cintanya dia dalam masalah fisika. Memang dia kalau bicara fisika itu, ya sudah tanpa buku lah. Dan dia bisa membuat teori-teori atau menjelaskan teori-teori fisika dengan bagus. Tapi orangnya sampai tua gak nikah. Dia punya kepribadian yang aneh. Dia punya kepribadian yang aneh, sehingga interaksi dengan orang dalam hal kehidupan itu gak cair. Tapi giliran dia bicara fisika, menyenangkan. Dia bisa bicara banyak. Hatta rubama kana faqiran yafuku bihadhin ni'mah. Bahkan sampai ketika dia adalah orang fakir, yafuku bihadhin ni'mah, bisa jadi dia lebih tinggi posisinya dengan semua nikmat ini, yaitu nikmatul qanaah wa rahatul qalbi, yaitu nikmat qanaah dan ketenangan batin. Walaupun dia nggak punya duit, tapi hatinya tenang. Walaupun dia nggak punya harta, tapi dia qanaah. Lebih tinggi daripada orang kaya yang selalu bingung dan stres. Ada orang yang dia ketika belum punya usaha, hidupnya biasa saja. Sering ikut kajian, biasa. Tapi ketika usahanya berkembang, dia sering bingung, pusing, stres. Kenapa, Pak? Saya dikejar-kejar pajak. Dan itu kan setiap tahun. Habis lapor, store, dia sedih. Duitnya ada yang hilang. Sudah? Kesedihan itu berlangsung kurang lebih selama sekian bulan. Berikutnya dia pusing untuk memikirkan laporan tahun berikutnya. Selisih waktunya pendek. Sehingga seolah-olah perputaran dia cuman pusing buat laporan,
sedih pasca bayar, itu aja muter. Masya Allah. Sampai kita kadang ngasih komentar, Pak, dulu nggak punya duit, Bapak nggak sampai kepikiran kayak gini. Sekarang Bapak punya usaha sampai harus kepikiran kayak gini. Ada kasus nyata ini. Tempatnya tidak jauh dari studio ANB. Ini orang punya pom bensin. Dan sempat dia punya kasus terkait masalah solar oplosan atau apa begitu, sampai akhirnya diperkarakan. Nah, diperkarakan itu dia ditekan oleh pihak aparat, harus nebus sekian dan seterusnya, sampai akhirnya orang ini sakit-sakitan, stres, sakit, mati, stres, sakit, mati. Masya Allah. Punya harta, tapi harta itu jadi beban bagi hidupnya, akhirnya dia stres, kemudian dia sakit, mati. Waliyadzubillah. Ada orang yang miskin tapi hatinya tenang, dia merasa cukup ya, seadanya, tapi saya nggak punya masalah sama siapapun. Bisa jadi dia lebih tinggi tingkatannya dengan nikmat qanaah katsiran minal aghniya dibandingkan banyak orang kaya yang dia mengalami kegagalan dalam mengatur batin. Tsumma man ibtuliya bi syai'in min hadhil umur yajidu 'alaman katsiran a'dhamu minhu ashaddu musibatan. Kemudian siapa yang diberi oleh Allah ujian seperti di atas, sering sedih dan seterusnya, dia bisa jumpai di sana ada banyak orang yang lebih besar lagi musibahnya. Fayahmadullaha ala wujudil afiyah, maka dia puji Allah yang telah memberikan al-afiyah, banyak keselamatan, wa ala takhfifil bala, kalaupun kita dikasih ujian tapi ujiannya ringan, walhamdulillah. Saya punya ujian tapi ujian saya tidak lebih berat daripada si A, daripada si B. Fa innahu ma min makruhin illa wa yujadu makruhun a'dhamu minhu. Karena tidak ada sesuatu yang makruh yang tidak disukai oleh manusia kecuali di sana ada makruh yang lebih besar daripada itu. Faman wuffiqa lil ihtida'i bihadzal hadyi, siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mengikuti prinsip seperti ini, alladzi arsyada ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendapatkan bimbingan dari Nabi, yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazal syukruhu fi quwwatin wa numuwin, maka rasa syukurnya akan semakin kuat dan terus bertambah. Walam tazal ni'amullahi alaihi tatra wa tatawala, dan nikmat-nikmat Allah akan terus bertambah, wa tatawala, ya, dan berurut, tatra, berdatangan terus. Tsumma arsala rusulana tatra. Tatra itu artinya tidak pernah putus, itu namanya tatra. Berdatangan terus. Coba kita lihat, ada teks kata tatra dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, tsumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami mengutus para utusan kami tatra, secara bergiliran, berdatangan. Ada rasul, disusul rasul lagi, terus seperti itu, namanya tatra. Beliau mengatakan di sini, walam tazal ni'amullahi alaihi tatra wa tatawala. Nikmat Allah akan terus menerus berdatangan dan silih berganti berdatangan. Wa min aqsil qadiyah fartafa'a nadharahu wa sara yanzuru ila man huwa fawqahu fil afiyah. Kebalikannya sekarang, kebalikannya ya. Orang yang pandangannya diarahkan ke atas. Wa sara yanzuru ila man huwa fawqahu fil afiyah wal mali war rizq. Dia selalu melihat orang yang berada di atasnya, baik dalam masalah kesehatan, dalam masalah fisik, dalam masalah harta, dalam masalah rizki, dan seluruh turunannya. Fa innahu la budda ay yasdariya ni'matallah, maka dia akan meremehkan nikmat Allah, wa yafqudu syukrahu, dan dia akan kehilangan rasa syukurnya. Famata faqada syukru tarhalat anhu ni'am wa tasabaqat ilaihi niqam. Siapa yang sudah kehilangan rasa syukur, maka nikmatnya akan hilang dan yang berdatangan adalah murka. Wamtuhina bil ghammi al mulazim, dan dia akan selalu diliputi dengan kesedihan yang tidak pernah ada ujungnya. Wal hazan ad-daim, kesedihan yang terus-menerus. Wat tasakhutu
lima huwa fihi minal khair, dan murka atau dia benci dengan sesuatu yang isinya kebaikan. Tidak ridha kepada Allah sebagai Rabb dan sebagai pengatur alam, sebagai pemberi takdir. Wa dzalika dararun fid dini wad dunya wa khusranun mubin. Ini merupakan kerugian dalam agama, dunia, dan kerugian yang sangat nyata. Sehingga waspada ketika kita mengalami seperti ini. Wa'lam, karena itu sadarilah, anna man tafakkara fi kathrati ni'amillah, orang yang selalu berfikir banyaknya nikmat Allah, wa tafattana li ala'illah, dan selalu menyadari nikmat-nikmat Allah lahir maupun batin. Wa annahu la wasilata ilaiha illa mahdu fadlillahi wa ihsanihi, dan tidak ada sarana untuk bisa mendapatkan itu kecuali murni karunia Allah dan kebaikan Allah. Wa anna jinsan min ni'amillahi la yaqdirul abdu ala ihsa'ihi wa ta'dadu, dan ada banyak nikmat Allah, jenis nikmat Allah di mana hamba tidak akan mampu untuk menyebutkan semuanya, untuk menyebutkannya. Fadlan an jami'il ajnas, jika sebagian jenis nikmat saja dia enggak mampu, apalagi semua jenis nikmat. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mau ngitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Anda lihat di sini ada ta'uddu, ada tuhsu. Wa in ta'uddu, kalau kamu mencoba untuk ta'uddu nikmat Allah, la tuhsuha, kau tidak akan mampu untuk tuhsu. Apa makna ta'dad dengan ihsa? Para ulama mengatakan ta'uddu artinya adalah ngitung nikmat satuan. Satu dihitung satu, dihitung nikmat satuan. Kalau ihsa 10 dihitung 1. 10 dihitung 1 itu ihsa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah mengatakan kalian tidak akan mampu walaupun 10 dihitung 1. Kau nyoba ngitung nikmat Allah, kau tidak akan mampu walaupun 10 dihitung 1. Baik. Maka seorang hamba ketika diminta untuk ngitung nikmat Allah, walaupun hanya satu jenis nikmat saja, dia tidak akan mampu. Apalagi semua jenis nikmat. Bapak Ibu, coba hitung nikmat di mata ini ada berapa? Dia buka matanya. Tak hitung ya. Bisa? Tak bisa. Fadlan an syukrihi, kalau suruh ngitung nikmat aja nggak bisa, berarti ada banyak nikmat yang belum kita syukuri. Maka kita tidak bisa mensyukuri Allah dengan sempurna. Fa innahu yattaru ila al-i'tirafi tam bin ni'am, sehingga dia harus melakukan i'tirafu tam, memberikan pengakuan yang sempurna bin ni'am, dengan semua nikmat Allah. Wa kathratis sana 'ala Allah, dan banyak memuji Allah. Fa yastahi min rabbih ay yasta'ina bi syai'in min ni'amihi 'ala ma la yuhibbu wa yarda. Maka dia merasa malu kepada Allah ketika dia menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhai. Wa aujaba lahul haya'u min rabbih alladhi huwa min afdhali syu'abil iman. Dan itu akan membuat dia merasa malu kepada Allah, yang itu merupakan salah satu di antara cabang iman yang paling afdal. Fastahya min rabbih, maka dia merasa malu kepada Allah. Ayyarahu haitsu nahahu, dia akan merasa malu di hadapan Allah ketika Allah melihat dia dalam posisi melakukan apa yang Allah larang. Au yafkidahu haitsu amarahu, atau dia akan merasa bagaimana dia kehilangan posisi ketika dia tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Walamma kana 'ala syukri madarul khair wa unwanahu, ketika syukur adalah poros dari kebaikan dan unwan dari kebaikan, pusat dari kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, maka Nabi SAW pernah mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuka, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Luar biasa ya.
Kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, tapi belum tentu Nabi SAW mencintaimu. Mu'ad bin Jabal dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Fala tad'anna an taqula dubura kulli salatil maktubah. Maka jangan kau tinggalkan untuk mengucapkan kalimat berikut di setiap penghujung salat wajib. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Wa kana yaqulu, dan Nabi SAW pernah berdoa. Anda hafalkan doa ini ya. Allahumma ja'alni laka syakkaran wa laka dzakkaran. Allahumma ja'alni a'zama syukrika wa aktsara dzikrika wa atba'a nushika wa ahfadha wasiyatika. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur, laka dzakkaran, dan hamba yang pandai berzikir kepadamu. Allahumma ja'alni laka syakkaran. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang paling pandai bersyukur kepadamu, hamba yang pandai bersyukur kepadamu, dan hamba yang pandai berzikir kepadamu. Waj'alni, dan jadikanlah aku hamba yang bisa memberikan rasa syukur paling baik kepadamu, paling banyak mengingatmu, paling semangat mengikuti pesanmu. Setidaknya ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah syukur. Mensyukuri nikmat, dia berterima kasih kepada Allah yang telah memberi. Dia bersyukur kepada Allah yang telah memberi, dan seterusnya. Yang kedua, saya boleh sebut dengan ungkapan hambar, biasa saja. Jadi kondisi dia adalah biasa saja, hambar nih orang. Yang ketiga, meremehkan nikmat. Kalau ini hilang rasa, ini merasa senang, yang ini lebih jelek lagi, meremehkan, sedih. Sudah? Maka Nabi SAW menyarankan berkaitan dengan masalah nikmat. Ada nikmat atas, ada nikmat bawah. Ada nikmat atas, ada nikmat bawah. Kita berada di sini. Jangan lihat ke sana, tapi lihatlah ke sana. Saat kita melihat ke nikmat bawah, maka kita minimal, kalau kamu tidak bisa syukur terhadap nikmat, jangan meremehkan nikmat. Minimal itu. Minimal ketika Anda tidak bisa mensyukuri nikmat, jangan meremehkan nikmat. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan meremehkan nikmat, betapa jeleknya sikap semacam ini. Udah dikasih, diremehkan. Saya kira ketika Anda ngasih sesuatu kepada orang lain, terus Anda terima, setelah itu Anda banting. Di depan yang ngasih, apa kira-kira yang akan terjadi? Oh, ini sama dengan nabuh genderang perang. Sehingga ngajak untuk berantem, ngajak untuk permusuhan. Itu dalam posisi ketika dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meremehkan nikmat. Ya minimal kalau nggak bisa bersyukur, minimal ini, hambar, tidak mensyukuri dan tidak meremehkan. Meskipun ini bukan hal yang ideal. Yang ideal adalah syukur, ini yang ideal. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, baik, jazakumullah khair Ustaz, Masya Allah, untuk nasihatnya yang
sangat luar biasa mungkin, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan semoga Allah mengampuni kita yang masih banyak lalai untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung tapi dengan singkat karena terbatasnya waktu. Ya, dipersilahkan jika ada pertanyaan atau juga mungkin bisa ditulis di kolom chat. Ustadz, mungkin untuk mengawali pertanyaan Ustadz, saya ada pertanyaan Ustadz berkenaan dengan mensyukuri nikmat Ustadz. Terkadang ketika kita yakin bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita ujian itu ada kebaikan di dalam. Tetapi terkadang kita melihat ujian itu dari sisi negatifnya saja. Misalkan seorang istri misalkan ditinggal mati suaminya atau sebagainya, kita akan melihat bahwa itu adalah musibah yang besar sehingga kita larut di situ. Meskipun larutnya itu bukan sesuatu yang diharapkan, misalkan dengan dia meratap dan sebagainya Ustaz, tapi dia selalu melihat misalkan bagaimana nanti rezeki saya dan sebagainya. Padahal misalkan kalau kita melihat nikmat-nikmat itu mungkin di situ Allah misalkan ingin memberikan waktu kepada istri tersebut dengan banyak beribadah kepada Allah dan sebagainya gitu Ustaz. Tapi kadang kita melihat dari sisi keburukannya itu Ustaz. Nah, apakah ini termasuk kita masuk ke dalam orang-orang yang kufur terhadap nikmat itu Ustadz, meskipun nikmat itu dibalut dengan ujian gitu Ustadz? Baik, ada kejadian, ada bagaimana cara menyikapi kejadian. Yang mengalami seperti itu banyak. Apalagi yang berada di daerah rawan konflik, rawan perang. Seperti di daerah, ya seperti yang kita tahu misalnya di Palestina, di Suriah, di tempat-tempat yang lain. Kehilangan suami itu hal yang biasa, pemandangan biasa. Demikian pula di sebagian daerah di Yaman. Sehingga orang ketika berperang, maka korban pertama tentu saja adalah lelaki. Baik. Di masa sahabat juga demikian. Mereka ketika melakukan ekspansi, dan bahkan bukan cuma ekspansi, saat bertahan dari serangan musuh, seperti beberapa peperangan yang terjadi sebelum perang Khandaq. Ada perang Badar, dan perang Badar itu kan ada banyak Badar, ada Badar Sughra, ada Badar Kubra. Kemudian perang Uhud, kemudian lagi perang Khandaq, dan aneka peperangan yang lainnya setelah Khandaq. Tentu saja memakan korban. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia, sampai angka puluhan. Dan itu kaum lelaki. Sehingga jumlah wanita yang janda jadi lebih banyak. Terus gimana itu Pak, kayak gitu? Ya kejadiannya sama-sama kehilangan suami. Tapi beda cara memandang. Anda ini sedang diuji untuk mengendalikan batin. Ada suami, tidak ada suami, nggak bakalan geser jatah rizki. Sebab jatah rizki hamba telah ditetapkan. Sepanjang dia hidup, pasti dia akan memiliki jatah rizki. Karena itu, bagi para sahabiat, ketika mereka kehilangan suami, bagi mereka tidak akan merembet kepada kehilangan nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat agama. Anda yang sudah belajar sunnah, yang sudah lama kajian tauhid, yang sudah ngerti tentang masalah akidah yang lurus, seharusnya bisa memberikan sikap yang berbeda dengan mereka yang awam dalam masalah agama. Meskipun kita tahu bahwa istri ini sangat mencintai suaminya, tapi kalau kemudian kehilangan suaminya, jangan sampai kemudian dia merambah kepada musibah yang lebih besar, yaitu kehilangan agama. Baik, ada sebuah cerita ya. Ada seorang sahabiat pada peristiwa perang Uhud. Pada waktu perang Uhud itu kan ada berita bahwa Nabi SAW meninggal. Ibnu Qami'ah, pasukan orang musyrikin, dia tidak kenal wajah Rasulullah SAW dengan jelas, sehingga Mus'ab bin Umair itu dikiranya Rasul SAW. Nah, kala itu Mus'ab membawa panji peperangan, panji kaum muslimin. Dan perang masa silam kan pakai bendera ya, pakai panji. Siapa yang bisa menjatuhkan panji itu, maka dia yang menang. Hingga akhirnya Mus'ab bin Umair jadi sasaran orang musyrikin karena dia yang membawa panji radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Qami'ah menombak Mus'ab bin Umair sampai akhirnya Mus'ab terjatuh. Nah, si Ibnu Qami'ah ini nggak ngerti kalau itu adalah Mus'ab, dikiranya Rasulullah SAW. Maka dengan bangganya dia meneriakkan, qataltu Muhammadan, aku telah berhasil membunuh Muhammad.
Seketika itu suasana perang langsung hening. Mendengar teriakan aku telah berhasil membunuh Muhammad, suasana perang langsung hening. Kaum muslimin bingung. Nabi Muhammad terbunuh. Siapa lagi yang akan kita bela, yang harus kita perjuangkan? Kesedihan mereka lah. Kayak kita yang mendengar orang yang kita cintai tiba-tiba kita dapat kabar meninggal. Kan makdek gitu kan. Makdek itu apa istilah bahasa Indonesianya? Seperti itu, batin terkunci, langsung sedih. Sedih dalam kondisi sedih yang kuat. Makdek. Itulah yang kemudian seketika membuat sahabat mereka terhenti untuk perang. Orang musyrikin merasa gembira. Sudah terbunuh. Sudah, tujuan utama kita sudah selesai. Yang mereka anggap sebagai biang kerok misalnya dalam bahasa orang musyrikin. Musuh besarnya untuk orang musyrik, yaitu Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik. Bagi mereka udah meninggal, udah beres, udah mati, kita tinggal. Akhirnya perang Uhud kan gak jelas, ini yang menang yang mana. Karena perang terhenti di tengah, terus masing-masing menarik diri. Pasukan muslim dan pasukan kafir masing-masing kembali ke posisi awal. Sudah? Kemudian setelah itu kan Abu Sufyan yang waktu itu sebagai pemimpin pasukan musyrik meneriakkan pertanyaan, hal fikum Muhammadun? Apakah di tengah kalian ada Muhammad? Umar bin Khattab mau menjawab, ditahan oleh Nabi SAW. Jangan jawab. Jangan jawab. Sehingga ketika ada pertanyaan seperti itu, namanya perang kan nggak karuan ya. Di sana ada, di sini ada orang. Anda saja kalau misalnya dalam satu masjid jumlahnya ada 700 orang. Kamu di mana? Kamu di mana? Oh, saya di pojok sini, di pojok sini. Itu baru 700. Gimana kalau jumlahnya lebih dari itu? Atau apalagi di tanah lapang dengan jumlah orang yang banyak. Bingung. Nabi SAW di mana sih? Di mana sih? Sahabat tidak melihat. Akhirnya kabar ini sampai di Madinah. Kabar wafatnya Nabi SAW ini sampai di Madinah. Seorang wanita dari kalangan Ansor kalau tidak salah, dia sampai nungguin di depan pintu kota Madinah. Satu demi satu pasukan berdatangan pulang. Lalu mereka menyampaikan kepada wanita ini, suamimu meninggal. Apa pertanyaan wanita ini? Kaifa bi Rasulillah? Kalau Rasulullah SAW gimana kondisinya? Gak dijawab. Datang orang kedua, bapakmu meninggal. Wanita ini tetap mengatakan, kaifa bi Rasulillah? Kondisi Nabi SAW gimana? Orang ketiga mengatakan, saudaramu, kakakmu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Bagaimana dengan kondisi Rasulullah SAW? Sampai ada orang berikutnya memberi kabar, Nabi SAW selamat, beliau masih hidup. Akhirnya wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda orang yang selamat, ya Rasulullah, bagiku itu sedikit, itu kecil. Semua musibah bagiku kecil sepanjang Nabi SAW selamat. Masya Allah. Ini contoh wanita masa silam yang cintanya kepada Nabi SAW luar biasa. Makanya Anda mengalami musibah dengan wafatnya suami. Tadi kan orang ini kehilangan suaminya, ayahnya, kakaknya, lelaki-lelaki yang menjadi penopang bagi nafkahnya. Itu meninggal dalam waktu yang sama ketika peristiwa perang Uhud. Karena korban perang Uhud itu dominan adalah orang Ansor. Tapi wanita ini dengan tegar mengatakan, sepanjang Nabi SAW masih hidup, bagiku semua musibah itu kecil. Masya Allah. Barangkali gak semua orang bisa seperti ini. Saat Mus'ab bin Umair meninggal, istrinya menangis. Dan istrinya sangat mencintai Mus'ab. Tapi demikianlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan mereka mendahului untuk mendapatkan kebaikan. Masalah rizki pasti ada jaminan. Anda tidak mungkin tidak terjamin hidupnya, karena siapapun yang hidup pasti dapat rizki. Sehingga dalam masalah rizki, bertawakal kepada Allah, fokuslah untuk melakukan hal yang bermanfaat, untuk beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan dan kesabaran. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, apakah kita termasuk berkeluh kesah jika anak kita
pertumbuhannya tidak normal, dan kita mengatakan kapan kamu sehat, kapan kamu bisa bicara, kapan kamu bisa bicara normal dan bisa mandiri, urus diri sendiri, sambil kita berusaha terapi dan sambil kita berusaha tetap mengadakan terapi untuk kesehatan anaknya tersebut, Ustadz. Jazakumullah khair. Ya memang seperti ini bisa jadi ngersuloh ya. Meskipun pertanyaannya kepada anaknya, kapan kamu bisa ini, kapan kamu bisa ini. Namun secara prinsip kalau misalnya orang mengalami seperti ini gimana Pak? Yaitu ujian bagi dia. Dan doakan serta melakukan terapi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kesulitan itu dan menormalkan anak ini. Ketika itu yang diharapkan oleh orang tua, dia memohon kepada Allah agar anak ini diberi pertumbuhan yang normal. Ya insya Allah, namanya manusia kalau mengalami musibah, sebagaimana manusia tidak maksiat tidak maksum dari maksiat, mungkin saja manusia gersuloh ketika mengalami musibah, dia mengeluh ketika mengalami musibah, sebab dia bukan orang yang maksum. Tapi perbanyak mohon ampun kepada Allah dan yakini semoga kondisi anak ini semakin menambah nilai pahala bagi orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, masih ada waktu, Ustadz? Baik. Ya, Silakan. baik, alhamdulillah. Dari teman-teman ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, satu lagi Ustadz pertanyaan yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bukankah Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar dari kemampuannya? Tadi misalkan seperti yang Ustadz contohkan, orang bisa stres karena atau bahkan bisa gila karena dari ujian-ujian tersebut, Ustadz. Apakah berarti ini orang tersebut tidak mampu? Apakah atau ujiannya di luar kemampuan dia atau apakah orang tersebut karena jauh dari agama, Ustadz? Jazakumullah khair. Jadi yang dimaksud Allah memberikan ujian kepada hamba tidak melebihi dari kemampuannya. Pertama itu ada bentuk ujian syariat. Tidak ada tugas syariat yang di luar kemampuan manusia, itu nggak ada. Ada memang manusia yang cacat atau dia mengalami keterbatasan, tapi tetap bisa melakukannya. Misalnya sholat yang harusnya berdiri tapi dia duduk, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Punya uzur. Sehingga nggak ada misalnya ibadah yang hanya orang khusus saja yang bisa melakukannya. Pak, zakat itu, iya, itu kan jadi prasyarat jadinya. Yang wajib zakat adalah mereka yang kaya, mereka yang punya tabungan 1 nisab. Yang nggak punya tabungan 1 nisab, dia nggak wajib zakat, karena Allah tidak membebani melebihi dari kemampuannya. Maka tidak ada perintah kamu harus kerja keras biar kaya agar bisa zakat. Nggak ada perintah seperti itu. Walaupun zakat rukun Islam, haji rukun Islam, tapi tidak ada perintah kamu harus kaya biar bisa haji. Kalau nggak kaya, dosa. Karena kaya dan miskin itu di luar kemampuan. Semua orang pengennya kaya. Ya, tapi kembali kepada takdir Allah, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, saat dia dalam posisi tidak mampu, apakah dia wajib untuk kaya? Tidak. Dan demikian seterusnya. Maka untuk beban syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani lebih dari kemampuan hamba. Sekarang, beban ujian takdir. Apakah Allah membebani hamba melebihi dari kemampuannya? Wallahu a'lam, takdir itu ada ujungnya. Puncaknya adalah kematian. Kita tidak akan mengatakan kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah mengalami kecelakaan hebat sampai mati, wow berarti dia nggak sanggup menahan takdirnya, makanya dia mati. Kita tidak akan mengatakan demikian. Baik, kenapa? Karena takdir itu ada ujungnya. Sehingga hamba ketika mengalami takdir dalam arti musibah, ya, sepanjang dia belum mati, itu mampu untuk ditanggung oleh fisiknya. Walaupun mungkin rusak fisiknya. Walaupun mungkin fisiknya rusak, tapi akan tetap mampu ditanggung oleh fisiknya. Karena itu dalam hal ini tidak ada nikmat atau tidak ada ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya melebihi dari kemampuan dirinya. Terus yang bunuh diri gimana Pak? Karena dia nggak sabar. Andaikan dia menghadapi masalah itu dia sabar, kemudian dia tidak bunuh diri, dia sanggup. Termasuk yang stres, termasuk ketika dia nggak sabar, akhirnya hidupnya diliputi dengan tekanan, merasa tertekan dan seterusnya sampai merasa stres terus, akhirnya dia gila. Waliyadzubillah. Tapi pada prinsipnya itu mampu untuk ditanggung, sebab ketika dia sabar dia nggak stres.
Walaupun ada tekanan, tapi dia tidak sampai stres. Wallahu alam.